Bupati Bovendigul Roni Omba mendorong pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha, menciptakan produk unggulan khas Bovendigul, serta mengelola bantuan secara transparan dan akuntabel. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basolong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Selain dua topik berita utama tadi, semua berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Toran Waibro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Basolong semua, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul Roni Omba mendorong pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua memanfaatkan bantuan pemerintah untuk mengembangkan usaha, menciptakan produk unggulan khas Bovendigul, serta mengelola bantuan secara transparan dan akuntabel. Saat menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai kepada sanggar-sanggar ekonomi kreatif orang asli Papua, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dana otonomi khusus untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Bupati menyatakan bantuan yang diberikan harus menjadi stimulus bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Menurutnya, Bovendigul perlu memiliki produk khas yang mampu menjadikan identitas daerah, seperti ukiran yang menjadi ikon Kabupaten Asmat. Kenapa di Asmat bisa? Asmat terkenal di dunia dengan punya patung, ukiran itu. Nah, kita juga bisa. Noken pun begitu. Noken ada ciri khas tertentu. Kita kemarin ada pameran dari Dewan Kesenian Daerah, Dekranasda Nasional, tingkat nasional, kami Bovendigul ikut. Jadi saya kaget ini, hampir semua wilayah Papua ada Noken. Tapi kita mau lihat ciri khas Bovendigul itu seperti apa. Nah, harapan kami ada sanggar-sanggar coba, ataupun tokoh-tokoh masyarakat adat yang ada, coba berpikir, satu kita punya ciri khas tersendiri harus ada, bisa membedakan dari semua. Saya ke sanggar di Makassar kemarin, tanggal 10 kemarin, ke Sorong, ke wilayah pegunungan, semua ada Noken gitu. Ya, ini yang saya harap juga harus ada ciri khas, sehingga ada daya tarik tersendiri. Kan Noken banyak, ada juga dari Benang gitu. Nah, kami pemerintah daerah juga melalui pusat itu sudah ditetapkan hari Noken dengan batik. Kita dorong begitu. Kami sudah diskusi di internal dinas kami di pemerintah, kita akan wajibkan semua OPD pakai Noken. Begitu. Sempat dengan itu kan kita sempat bicara waktu itu. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjut ini sehingga itu juga bisa menjadi terangsang untuk kita punya sanggar-sanggar yang ada supaya kita bisa. Roni Omba juga mendorong penggunaan produk lokal, termasuk Noken, di lingkungan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku ekonomi kreatif. Pemerintah katanya akan terus memberikan pendampingan kepada kelompok yang menunjukkan perkembangan positif. Bupati mengingatkan agar seluruh kelompok penerima bantuan mengelola dana secara terbuka, transparan, dan mengutamakan kerjasama. Dengan pengelolaan yang baik, program pemberdayaan diharapkan mampu melahirkan usaha yang mandiri, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Basolong semua, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya akuntabilitas dan kolaborasi dalam pengelolaan bantuan stimulus bagi pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Seluruh penerima bantuan diminta menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta aktif memberikan masukan untuk menyempurnakan program pemberdayaan. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa penyaluran bantuan stimulus modal usaha tidak hanya berfokus pada dukungan pembiayaan, tetapi juga pada tata kelola yang transparan dan akuntabel, agar program pemberdayaan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
Kepala Disparekraf Pora Kabupaten Bovendigul, Vera Resubun, menyatakan, setiap penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Ia juga mendorong pelaku usaha kreatif membangun komunikasi yang baik dengan bidang teknis agar proses pendampingan dan pelaporan berjalan lancar. Pariwisata ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, saya mohon Bapak Ibu juga kerjasama setelah ini cepat untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami. Kenapa? Karena setiap bantuan, setiap program kerja yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Nanti setiap tahun yang kita pertanggungjawabkan itu juga menjadi laporan kinerja pemimpinan daerah, dalam hal ini Bapak Bupati. Sehingga ke depan kami bisa laporkan tahun 2026 ini kegiatan ini yang kami lakukan ada bukti dukungnya. Belajar dari pengalaman kami untuk tahun yang lalu, ya. Jadi kami belajar dari itu. Kami mohon untuk Bapak Ibu kita bekerja sama memperhatikan setelah menerima bantuan ini. Pasti sudah ada komunikasi yang baik dengan Bapak Kabid. Nanti secara teknis Bapak Kabid akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir lagi, kami menerima usul saran yang baik dari Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya kami harus seperti apa. Ya, kami program ini berdasarkan usul saran, sehingga nanti kita komunikasi dengan Kasubag program. Ini usulan saran ini dia masuk kemana? Karena kita dari usul saran ini sudah ada, kita tidak bisa asal-asal saja. Ada dia rambu-rambu. Kalau kegiatan ini maksudnya peningkatan kapasitas, kegiatan ini maksudnya dikoordinasi, kegiatan ini dia punya sudah ada poin-poin untuk setiap itu. Jadi nanti program yang dia bahasakan cocok masuk di sini itu, sehingga saya harap ada masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk kebaikan kita bersama. Vera menambahkan pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi kreatif pada tahun-tahun mendatang. Setiap masukan akan dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Melalui sinergi antar pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, Disparekraf Pora berharap program pemberdayaan orang asli Papua dapat terus berkembang, meningkatkan kemandirian usaha, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bagi Mama dan Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.
Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak Sono semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke berita lainnya.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal. Hingga pertengahan Juli, realisasi pendataan lapangan telah mencapai 44,95% dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan progres positif. Pendataan lapangan yang dimulai sejak 15 Juni 2026 telah mencapai 44,95% hingga pertengahan Juli. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti menyatakan, capaian tersebut sesuai dengan target tahapan nasional. Menurutnya, periode Juli hingga Agustus menjadi tahap krusial untuk memastikan seluruh unit usaha dan rumah tangga usaha di Bovendigul terdata secara lengkap. Pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai 1 target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus. Novita menegaskan BPS tidak hanya mengejar target jumlah pendataan, tetapi juga menjaga akurasi dan kualitas data. Seluruh petugas lapangan diminta melaksanakan pendataan sesuai standar agar hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 30. BPS Kabupaten Bovendigul juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah atas dukungan selama proses pendataan. Partisipasi aktif berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sensus ekonomi 2026 sesuai target yang telah ditetapkan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat.
Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama dan Bapak semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita ke berita lainnya. Dalam rangka penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027, TK Santa Agnes Tanah Merah meluncurkan buku pembelajaran berjudul Kisah Tiga Sahabat karya Pastor Ignatius Yosef Silubun. Buku ini dihadirkan untuk menumbuhkan budaya literasi dan membentuk karakter anak sejak usia dini. Dalam penutupan kegiatan MPLS tahun ajaran 2026-2027, TK Santa Agnes Tanah Merah secara resmi meluncurkan buku pembelajaran anak berjudul Kisah Tiga Sahabat, karya Pastor Ignatius Yosef Silubun. Buku ini mengisahkan 3 tokoh anak dengan karakter berbeda, yaitu Agnes yang pemalu, Markus yang penyayang, dan Alvaro yang jahil namun berbaik hati. Melalui cerita tersebut, penulis ingin menanamkan nilai persahabatan, kepedulian, toleransi, dan saling menghargai perbedaan kepada anak-anak. Latar belakang untuk menulis Tiga Sahabat ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu, lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang, lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga. Seperti itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita percetakan pertama itu 100, lalu kemudian suster meminta tambahan lagi sehingga sudah menjadi 130. Seperti itu. Pastor Ignatius menjelaskan, buku ini diharapkan menjadi media pembelajaran bagi siswa TK pada tahun ajaran 2026-2027. Ia juga mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak saat membaca, agar pesan moral dalam cerita dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap awal, sebanyak 130 eksemplar buku telah dicetak untuk mendukung pembelajaran karakter dan menumbuhkan minat baca anak usia dini di TK Santa Agnes Tanah Merah. Tim Liputan di Gul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Bapak semua, dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur, Persekutuan Wanita GKI Setanah Papua tahun 2026, Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa-siswi YPK Sion Tanah Merah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup sehat sejak usia dini. Dalam rangkaian peringatan Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI Setanah Papua, Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa-siswi YPK Sion Tanah Merah. Kegiatan yang melibatkan dokter dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah ini menjadi wujud kepedulian gereja terhadap kesehatan generasi muda, sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat sejak usia sekolah. Ketua Klasis GKI Kabupaten Bovendigul, Pendeta Mirela Manusama, menyatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi tema Hari Doa Syukur tahun 2026 yang menekankan pelayanan dan kepedulian nyata kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kegiatan yang berlangsung di hari ini adalah merupakan program atau kegiatan menyongsong perayaan Hari Doa Syukur PW Setanah Papua, PW GKI Setanah Papua, yang tadi sudah dikatakan bahwa di tahun 2026 ini adalah tahun kepedulian. Karena itu oleh tim kerja bersama dengan Badan Pekerja Klasis Bovendigul, kami melakukan kepedulian dalam bentuk pelayanan kasih yang tadi sudah didahului dengan penyuluhan kesehatan dari Ibu Dokter dan juga para medis dari Puskesmas Tanah Merah, tetapi juga sebentar ada pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan siswa dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Ia juga mengajak para siswa membiasakan pola hidup sehat karena kesehatan menjadi modal utama untuk belajar, meraih prestasi, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Penyuluhan tadi yang sudah disampaikan itu bisa menjadi motivasi
untuk anak-anak juga menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Supaya kalian sehat-sehat untuk sekolah, ya. Ini sekarang masih SMP, setelah itu SMA, masih harus kuliah, sampai kalian kerja, punya pekerjaan, punya masa depan, tetap menjaga kesehatan, toh? Ya, betul kan tidak? Betul. Ya, anak-anak semua mau berhasil, toh? Ya, mau jadi orang yang sukses, ya, mau jadi orang yang punya pekerjaan yang baik, maka mulai dari sekarang harus menjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu juga bagian yang penting. Biar kita pintar, biar kita punya uang banyak, tapi kalau kita sudah sakit-sakit, toh? Tidak mungkin lagi mau sekolah, tidak mungkin lagi mau bisa kerja, toh? Biar orang tua kita mampu juga, tapi kalau kita sakit-sakit tidak bisa sekolah yang tinggi lagi. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa dan menegaskan komitmen GKI dalam memberikan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan iman, tetapi juga pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan generasi muda. Tim Liputan di Gul TV melaporkan. Bapak Mama dan Baselon semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Marung semua dan terimalah salam perjalanan kita. Nubagen, ngubagenep, ngubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tolan Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.